Baiklah, kita lanjutkan pada slide yang berikutnya, yaitu kita membahas makrofauna tanah yang berikutnya, yaitu adalah kumbang tanah. Kumbang tanah. Adapun beberapa ciri dari kumbang tanah, ini ada gambarnya, ya. Gambar ini juga Bapak peroleh dari Google Image, ya, dari Google Image. Adik-adik juga bisa menelusuri dengan kata kunci kumbang tanah atau dengan kata kunci bahasa Inggris ini, ya. Adapun beberapa ciri dari kumbang tanah ini adalah dia termasuk hewan tanah, ya, fauna tanah yang ukurannya lebih dari 2 cm, lebih dari 2 cm. Dan pada umumnya ditemukan berukuran 2 cm sampai 3 cm. Tetapi ada juga yang berukuran belasan centimeter, sehingga dia masuk ke dalam makrofauna tanah. Nah, selain itu kumbang tanah ini juga memiliki ciri dia memiliki 3 pasang kaki, ya, memiliki 3 pasang kaki. Dan yang khas sekali bahwa serangga ini memiliki badan yang keras, ya, memiliki badan yang keras, ya. Dan kumbang tanah ini sebagai penghancur jaringan hewan dan juga penghancur jaringan tumbuhan. Bahkan ada yang pemakan bangkai dan ada juga yang pemakan sampah organik. Kumbang tanah ini termasuk famili Carabidae, ya, Carabidae, yang terdiri dari 40.000 spesies di seluruh dunia. Jadi banyak sekali ragamnya, hampir sekitar 40.000 spesies kumbang tanah yang ada di dunia. Nah, selain itu ciri yang lainnya, selain dia berkaki, ada 3 pasang kaki, juga dia memiliki antena yang berruas-ruas, yang berfungsi sebagai alat yang bersifat sebagai alat bersifat sensorik dan berfungsi sebagai alat peraba. Ya, alat peraba. Ciri yang lain yang unik dari kumbang tanah, dia memiliki sayap. Jadi kalau sebelumnya kita telah membahas beberapa makrofauna tanah yang sebelumnya tadi, yaitu cacing tanah, semut, ya, dan juga kaki seribu atau millipede, ya. Antara cacing tanah, millipede itu tidak memiliki sayap, ya. Semut bagian besar tidak memiliki sayap, walaupun ada beberapa yang pada umur dewasa ada yang bersayap. Nah, sedangkan kumbang tanah dia bersayap, tapi sayapnya ditutupi oleh perisai, ya, yang kokoh, ya, yang disebut sebagai elytra, Ya, ini elytra. Ini adalah ciri khas dari kumbang tanah. Jadi dia memiliki sayap, tapi sayapnya pada saat dia tidak terbang, sayapnya disembunyikan atau disimpan atau ditutupi oleh perisai, ya, perisai yang disebut sebagai elytra. Sedangkan ukuran dari kumbang tanah ini pada umumnya berkisar 2 cm sampai 3 cm atau 20 mili sampai 30 mili, ya. Tetapi ada juga yang lebih besar, ya, yaitu sampai belasan sentimeter, ya, atau ratusan milimeter. Nah, ciri khas yang lain dari kumbang tanah selain ini adalah warnanya yang metalik, ya. Warnanya ini lebih mengkilat, warna hitam dan mengkilap. Kalau sekarang lebih populer namanya metalik, ya, lebih metalik ini, ya. Selain itu juga warna ini sendiri pada umumnya warna hitam dan mengkilap dan atau metalik, ya. Tapi selain itu juga terdapat kumbang-kumbang yang warnanya yang lainnya, ya. Ada yang berwarna kuning, ada yang berwarna merah, ya, ada yang berwarna jingga dan sebagainya. Dan itu yang membedakan antara kumbang yang satu dengan kumbang yang lainnya. Kita tahu bahwa terdapat 40.000 spesies kumbang, 40.000 spesies kumbang, jadi sangat beragam sekali.
Dan yang selanjutnya berkaitan dengan kakinya, kalau kita perhatikan, kumbang tanah memiliki 3 pasang kaki, tapi satu pasang kaki yang pertama yang di depan itu lebih condong menghadap ke depan, lebih condong menghadap ke depan. Sedangkan satu pasang kaki yang lainnya yang berada paling belakang itu condong menghadap ke belakang, condong menghadap ke belakang. Sedangkan satu pasang yang lainnya yang berada di tengah itu horizontal, horizontal, arahnya dia tidak ke depan, tidak ke belakang. Nah, ini menjadi ciri khas dari kumbang. Kumbang, karena kita bahas tentang fauna tanah, maka ini masuk yang kita bahas adalah kumbang tanah. Habitat dari kumbang tanah ini itu ada di lahan-lahan pertanian, dan juga di lahan kehutanan, serta di padang rumput. Di padang rumput itu banyak juga ditemukan kumbang tanah ini. Nah, setelah kita mengenali kumbang tanah, tentunya kita sudah bisa membedakan antara kumbang tanah dengan makrofauna tanah yang sebelumnya. Kita sudah bisa membedakan antara kumbang tanah dengan kaki seribu. Beda dari kakinya saja sudah beda. Kita juga sudah bisa membedakan antara kumbang tanah dengan semut tanah. Walaupun sama-sama punya 3 pasang kaki, tapi pada kumbang tanah dia memiliki sayap yang ditutupi perisai. Nah, itu membedakan kumbang tanah dengan semut tanah. Kalau membedakan kumbang tanah dengan kaki seribu, ya dari kakinya. Kalau ini cuma tiga pasang kaki, sedangkan kaki seribu memiliki 2 pasang kaki setiap segmen tubuhnya. Sedangkan tubuhnya memanjang, bersegmen, bersegmen-segmen, dan setiap segmennya terdiri dari 2 pasang kaki. Nah, sehingga kaki dari milliped itu sangat banyak sekali. Sedangkan pada kumbang tanah hanya 3 pasang kaki, dan ciri khasnya dia memiliki warna yang metalik, ada berwarna hitam mengkilap, ada juga berwarna kuning mengkilap, ada juga berwarna merah mengkilap, ada juga berwarna jingga mengkilap. Itu yang membedakan antara spesies kumbang yang satu dengan spesies kumbang yang lainnya. Nah, sekali lagi Bapak ulangi bahwa ciri khas yang unik dari kumbang ini adalah dia memiliki sayap, dan sayapnya kalau dia tidak terbang disimpan atau ditutupi dengan perisai, atau ditutupi dengan yang disebut elytra. Dari presentasi ini berkaitan dengan makrofauna tanah yang berikutnya ini, itu kumbang tanah. Ini kita sudah mengenali kumbang tanahnya, sudah tahu namanya. Kalau yang memiliki memiliki kaki 3 pasang, memiliki antena, dan memiliki sayap, tapi sayapnya ditutupi oleh perisai yang disebut elytra, maka ini adalah kumbang, masuk kelompok kumbang tanah. Karena dia hidup dalam tanah, baik hidupnya sebagian fase hidupnya dalam tanah atau seluruh fase hidupnya dalam tanah, maka dia termasuk dalam kategori kumbang tanah. Jadi jangan lupa tujuan pembelajaran kita tidak lain, pertama mengenalinya, tahu namanya, dan selanjutnya mengetahui ciri-cirinya, serta berikutnya bisa membedakan antara makrofauna tanah yang satu dengan makrofauna tanah yang lainnya. Dan kita lanjutkan ke slide berikutnya. Jadi Bapak lanjutkan lagi bahwa Bapak ulas lagi sepintas bahwa beberapa ciri dari laba-laba tanah dibandingkan dengan makrofauna tanah yang lainnya, bahwa pada laba-laba tanah dia memiliki 4 pasang kaki, memiliki 4 pasang kaki, dan keberadaan dari laba-laba ini sangat banyak sekali, sekitar 45.800 spesies keberadaan dari laba-laba tersebut, dan sebagian ada yang hidup di dalam tanah,
baik sebagian fase hidupnya maupun seluruhan dari fase hidupnya di dalam tanah. Maka untuk itu dia termasuk yang hidupnya sebagian atau seluruh hidupnya dalam tanah, dia termasuk makrofauna tanah. Dan untuk ukurannya yang lebih dari 2 mm, dia termasuk dalam makrofauna tanah. Nah, selanjutnya juga bahwa laba-laba tanah memiliki pedipalpus, pedipalpus, jadi alat bantu mulutnya dalam menangkap makanan, dalam mengambil makanan. Dan berikutnya ciri yang lainnya bahwa laba-laba tanah tidak memiliki sayap, beda dengan kumbang. Kumbang dia memiliki sayap, dan sayapnya pada saat dia tidak terbang, sayapnya disimpan ditutup dengan perisai. Nah, sedangkan pada laba-laba tanah dia tidak memiliki sayap. Dan umumnya laba-laba tanah merupakan pemangsa atau karnivora. Jadi dia memangsa, kalau dalam tanah dia memangsa nyamuk yang berterbangan di sekitar tanah, memangsa serangga-serangga kecil yang ada dalam tanah, dan dengan demikian dia bisa menghancurkan makanannya tersebut, sehingga makanannya tadi bisa melepaskan hara-hara yang diperlukan tanaman. Jadi selain itu juga laba-laba tanah berperan di dalam sistem tanah. Dia membentuk rongga-rongga di dalam tanah untuk tempat tinggalnya, untuk dia bersembunyi pada laba-laba yang tidak membuat jaring-jaring laba-laba, tidak membuat sarang laba-laba. Jadi ada laba-laba yang membuat sarang laba-laba, tapi ada juga laba-laba yang tidak membuat sarang laba-laba. Jadi dia, terutama yang hidupnya dalam tanah, dia membuat rongga-rongga dalam tanah dan menjadikannya sebagai rumah, tempat tinggal dari laba-laba tersebut. Selanjutnya dia memangsa serangga, dan dibawanya ke dalam rongga di dalam tanah, dan sisa-sisanya dilepaskan di dalam rongga tanah, sehingga meningkatkan hara di dalam tanah, meningkatkan hara dalam tanah. Selain itu juga dia meningkatkan proses pencampuran partikel tanah dengan bahan organik, bahan organik yang berasal dari hasil tangkapan dari karnivora ini, dari laba-laba ini, baik itu sisa-sisa serangga yang sudah habis sisa makanannya, dan sebagainya, yang dalam tanah dimasuk dalam rongga dalam tanah dan bercampur dengan bagian tanah yang lebih dalam. Sedangkan kakinya yang 4 pasang, 2 pasang bagian depan itu condong ke depan, dan 2 lagi atau sepasang bagian paling belakang itu condong ke arah belakang. Sedangkan yang di tengah, 2 lagi yang di tengah itu horizontal. Itu menjadi ciri dari laba-laba yang hidup dalam tanah, disebut sebagai laba-laba tanah. Nah, sedangkan spesies dari laba-laba tanah ini sangat banyak sekali, sekitar 45.800 spesies. Yang membedakan antara satu dengan yang lainnya dari berbagai corak ini, selain dari ukurannya, juga dari tampilan motif pada abdomennya, dan juga dari warna pada punggungnya, warna pada dadahnya bagian atas, dan juga dari warna keseluruhan, dari keseluruhan. Jadi ada yang satu warna, ada yang lebih dari satu warna, ada yang lebih dari satu warna. Nah, ini yang membedakan antara spesies laba-laba yang satu dengan spesies laba-laba yang lainnya. Tapi pada kesempatan ini kita sesuai tujuan dari pembelajaran kita, pertama mengenali makrofauna tanah, apa saja yang ada dalam tanah, di mana salah satunya adalah laba-laba tanah. Dan selanjutnya setelah mengenalinya, mengetahui ciri-ciri dari makrofauna tersebut, dan selanjutnya bisa membedakan antara
makrofauna tanah yang satu dengan makrofauna tanah yang lainnya. Dalam hal ini, bagi contoh, kita sudah mengetahui makrofauna tanah yang berikutnya ini, yaitu laba-laba tanah, ya, yang cirinya dia memiliki kakinya 4 pasang, ya, dan juga ada pedipalpus, ya, dan tidak bersayap, ya. Selanjutnya kita sudah mulai bisa membedakan antara makrofauna tanah laba-laba tanah dengan makrofauna tanah yang lainnya. Kita sudah bisa membedakan antara laba-laba tanah dengan kumbang tanah. Kita juga sudah bisa membedakan antara laba-laba tanah dengan semut tanah. Kita juga bahkan bisa membedakan antara laba-laba tanah dengan kaki seribu, ya, atau luring, atau millipede, ya. Dan kita juga sudah bisa membedakan antara laba-laba tanah dengan cacing tanah, cacing tanah. Nah, dengan demikian bagi mahasiswa yang menyimak dari penjelasan Bapak ini, itu akan membantu dia mencapai tujuan proses pembelajaran ini, yaitu mengenali berbagai makrofauna tanah, mengetahui ciri-ciri dari masing-masing makrofauna tanah tersebut, dan juga sudah bisa membedakan antara makrofauna tanah yang satu dengan makrofauna tanah yang lainnya. Nah, untuk berikutnya kita masuk kepada slide berikutnya.